Jadi jenengan kalau baca sholawat itu menyatukan suara bumi, suara langit. Gimana wong jenengan sholawat di sini, sana sambung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, pengurus masjid dan tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Ibu bapak sekalian, peringatan Maulid Nabi jangan menunggu Rabiul Awal, ya, gitu. Peringatan Maulid Nabi jangan menunggu Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW itu pernah puasa hari Senin, lalu ditanya, kenapa Nabi kok puasa hari Senin? Jawabnya, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itulah hari saya dilahirkan. Ibu yang sangat saya hormati, bapak yang sangat saya hormati, kalau kita puasa Senin berarti kita memperingati lahirnya Nabi. Saya doakan bapak ibu semua memperingati Maulid Nabi setiap pekan satu kali. Saya doakan, ya. Jadi setiap Senin puasa berarti memperingati Maulid Nabi. Saya doakan bapak ibu sekalian kuat puasa Senin. Kok tidak ada aminnya ya? Memang saya tahu untuk pilpres ini baca amin tidak boleh keras-keras. Saya minta lembaran satu, Pak. Ya Rasulullah, salamun alaik. Adfatai ya jiratal alami. Sebentar ya. Ya Ra'i, sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik. Asyani wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Iwal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Wahai Rasulullah, salamun alaik. Salam kami untukmu. Makanya lah ini tambah naik lagi Bapak Ibu. Kita jangan menunggu mengucapkan ya Rasulullah salamun alaik Rabiul Awal. Ibu bapak ini setiap hari itu mengucapkan salamun alaik itu puluhan kali. Waktu tasyahud itu. Ya toh? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu, salam untukmu wahai nabi. Loh. Makanya Bapak Ibu, kalau tasyahud, ya, kalau tasyahud mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabiyyu itu salam untukmu wahai nabi, itu boleh berhenti untuk memohon kepada Allah. Wahai nabi, salam untukmu, ya. Lalu ibu bapak berhenti dulu meminta kepada Allah, salam untukmu wahai nabi, jadikan saya ini sebagai suami akhlaknya seperti nabi. Luar biasa toh. Walaupun sampai mati akhlaknya belum seperti nabi,
Tetapi ini dapat poin, dapat nilai, berarti orang ini punya keinginan akhlaknya seperti Nabi. Berarti hebat toh. Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untukmu wahai Nabi. Jadikan pasangan hidup saya ini akhlaknya seperti Rasulullah, cara ngomongnya seperti Rasulullah, cara tidurnya seperti Rasulullah, cara makannya, cara minumnya seperti Rasulullah, cara berdagangnya seperti Rasulullah. Luar biasa toh. Oh, berarti suami ini punya keinginan menjadikan istrinya istri yang sholihah, melewati doa assalamualaikum ayuhan Nabi. Sudah dua toh, dirinya terus istrinya. Ditambah lagi assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untukmu wahai Nabi. Jadikan aku ini sebagai seorang ayah yang baik seperti Nabi. Coba jadikan istri saya seorang ibu yang baik seperti Nabi. Ibu bapak sekalian, selama ini kita mengenal istilah anak durhaka, betul? Betul? Ada enggak bapak durhaka? Ayo. Ada enggak? Lawa anak ngerabeni anaknya loh. Orang tua meniduri anaknya itu loh. Ada loh Pak. Sampai punya anak loh. Nah ini kan orang tua durhaka. Orang tua memukul anaknya walaupun tanpa sengaja sampai mati coba. Nah, apa enggak orang tua durhaka? Maka kemudian kita minta kepada Allah, jadikan aku ini seorang ayah yang seperti Rasulullah. Luar biasa. Andaikan sampai mati dia sebagai seorang ayah belum seperti Rasulullah, dia sudah dapat nilai besar, berarti otaknya sudah punya keinginan sebagai seorang tua, orang tua yang ingin seperti Rasulullah. Luar biasa. Jadikan istriku ibu yang seperti akhlaknya seperti Rasulullah. Anta nurullahi fajra, jita ba'dal usri yusra, Rabbuna a'laka qadra, ya imam al-anbiya'i, ya Nabi. Sebentar Pak, sebentar kok cengkuknya kurang enak itu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta fil wujdani hayyun, anta lil ainaini dayyun, anta indal hawdi rayyun, anta hadin wa safiyun, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta indal haudi rayyun, ya Rasulullah, engkaulah yang paling berhak mengizinkan orang untuk mengambil air dari telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal.
Kalau orang sudah minum air dari telaga Al-Kautsar, maka orang itu dijamin tidak kena panas matahari dan dijamin tidak akan masuk neraka. Saya doakan Bapak Ibu bisa dapat air dari telaga Kautsar. Nah, amin ya. Saya tanya, Bapak-bapak, saya tanya ya, besok kalau panjenengan Pak Haji sudah diberi Rasulullah, silakan ambil dari telaga Al-Kautsar, ini gelasnya. Apa yang Bapak lakukan? Coba. Apa? Diambil terus diminum. Boleh enggak saya memberi saran? Boleh ya? Besok kalau panjenengan semua yang terhormat ini diberi hak Rasulullah, silakan ambil air telaga Al-Kautsar, ambil dan jangan diminum dulu. Cari ibu. Setuju? Ojo langsung diombe ae. Cari ibu, sebab kita itu ada di sini ini mengenal Rasulullah itu juga atas pendidikan ibu kita. Setelah itu ambil lagi. Ambil untuk siapa? Untuk siapa? Ayah. Masya Allah. Ayah, ini ibu, ini ayah. Setelah itu untuk siapa? Siapa? Mertua dulu lah. Banyak orang itu gelem anake gak gelem bapak iku akeh. Lah kita itu istri kita itu kita bisa menikah dengan dia kan atas izin orang tuanya. Mertua kita beri. Setelah itu kemudian pasangan hidup kita, anak kita, kemudian kita, Masya Allah. Lalu itulah saatnya bersama-sama masuk surga. Itu anta indal haudi royun yang kita baca tadi itu. Sudah, sekarang lagi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tadi minta dia seperti Rasulullah akhlaknya. Jadi peringatan Maulid Nabi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini ingin akhlak kita itu lebih mirip dengan Rasulullah. Itu tujuannya. Jangan tujuannya hanya syafaat saja. Syafaat itu otomatis, Pak. Syafaat itu otomatis. Ini namanya apa, Pak? Ini loh. Ini kan meja toh. Ini apa ini? Apa? Lorong. Cara Jawa apa nih? Jadi syafaat itu ini, Pak. Jadi kalau panjenengan akhlaknya seperti Nabi, otomatis dapat ini. Jangan cari ini, cari meja saja nanti ini. Gak usah tuku lorong, gak usah. Beli mejanya dapat lorong. Jadi tujuan Maulid Nabi itu apa? Saya ingin, Bapak ingin bagaimana akhlak kita seperti Rasulullah. Suami, istri, ayah. Sekarang kita lanjutkan. Ya Allah, jadikan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam untukmu wahai Nabi. Jadikan anak-anakku juga berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan anak kita belum bisa seperti Rasulullah, kita dapat nilai lagi. Berarti ini orang tua yang tanggung jawab mengantarkan anaknya ingin seperti Rasulullah. Lagi, Pak. Itu berarti berapa tadi? Suami, istri, orang tua, anak, nah tambah lagi sekarang. Istri tadi sudah tambah lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai Nabi. Jadikan saya, istri saya, orang tua saya, anak saya sering-sering datang ke tempat kelahiran Nabi di Makkah dan sering-sering berselawat Nabi di Madinah. Coba.
Jadi kita ini setiap sholat itu memperingati maulid Nabi. Jadi ya Rasulullah salamun alaik itu tidak harus sekarang, setiap hari salamun alaik. Sudah habis kira-kira? Sudah habis? Belum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Wahai Allah, besok ketika waktu ajal sudah datang, malaikat Israel mencabut nyawa saya. Mohon ya Allah, jangan dicabut dulu sebelum Nabi datang kepada saya, supaya aku tidak terasa roh saya dicabut karena aku senang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti tasyahudnya lama ini ya. Lama. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan dulu ketika pelatihan sholat di sini dulu, tapi ya sudah lama ya lupa. Jangankan isinya, tanggalnya kita lupa. Ya. Ada lagi Pak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam untukmu wahai Nabi. Jangan jadikan aku ini hanya kumpul dengan keluargaku di dunia. Aku ingin aku, istriku, anakku, orang tuaku, guru-guruku nanti duduk bersama berdampingan dengan Rasulullah dalam surga. Raqqat aynaya syauqan wa li thaibata dharfat ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Wahai rafi itu tinggi, syan itu akhlaknya, daraj itu derajatnya. Wahai manusia yang tinggi derajatnya dan tinggi martabatnya. Nabi itu berapa jumlahnya? Berapa? Yang disebut dalam Al-Quran loh ya, 25. Sehebat-hebat nabi-nabi itu tidak ada satupun yang mengalahkan Rasulullah Pak. Tidak ada. Rasulullah nomor 1. Jadi Rasulullah itu tanpa doa sholawat dari kita pun sudah masuk surga. Atfa tayya jiratal alam. Atfa itu penuh kasih sayang. Wahai Nabi yang selalu mengasihi orang, jiratal alam, penyelamat alam semesta. Penyelamat alam semesta. Rasulullah itu bagian penyelamat alam semesta. Rahmatan lil, lawannya rahmatan lil alamin itu apa? Laknatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu memberi rahmat pada alam semesta. Lawannya laknatan lil alamin. Kalau suami baik kepada istri, berarti orang itu memberi rahmat kepada istri. Tapi kalau itu jahat kepada istrinya, laknatan lil alamin. Rasulullah itu ini loh Pak, penyelamat alam. Coba perhatikan, Rasulullah itu tidak pernah wudhu dengan air yang banyak, itu tidak pernah. Mengapa? Sampai itu kiai-kiai itu menghukumi air itu walaupun airmu sendiri, itu tidak boleh kamu itu wudhu berlebihan air, tidak boleh. Mengapa? Rasulullah tahu bahwa nanti pada abad 21, 22, 23 problem terbesar dunia itu adalah kekurangan air.
Maka tolong masjid ini kalau kerannya terlalu besar dikecilkan. Bila perlu yang otomatis. Itu berarti masjid ramah alam. Ojo ngene nek cilik gak seger. Ngelek seger kok ngene ngono lho. Iya betul, Pak. Air itu. Jadi Rasulullah itu ngajari seperti itu. Jadilah kamu itu penyelamat alam. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita ini lagi sedih ya. Kalau ibu bapak ini setiap hari yang dipikirkan itu jangan banyak sampah ya. Berarti bapak itu rahmatan lil alamin. Kalau kita ini menghasilkan sampah yang banyak yang itu tidak bisa didaur ulang, berarti apa? Laknatan lil alamin. Jangan lupa, Pak. Saya di radio Suara Muslim di Al Victor selalu katakan, yang hemat tas kresek jangan banyak-banyak, Pak. Masa saya itu kemarin di Ambon atau mana itu, Manado itu, ketika kapal bawah laut itu lihat dulu itu banyak ikan kelihatan, sekarang tuh enggak ikan, tas kresek. Seperti apa nanti, Pak, tanah-tanah kita? Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada orang membuang sampah, tas kresek dibonceng suaminya, terus di sungai itu dibuang ke sungai, rahmatan lil alamin apa? Laknatan lil alamin. Coba. Ini yang disebut jirotal alam. Rasulullah datang itu menyelamatkan alam semesta. Nah sekarang problem lagi kan, problem di Surabaya ini sampah sudah sekian ton loh, Pak. Di rumah saya aja setiap hari itu apa, Pak? Yang kotak plastik itu, kotak makanan yang plastik itu, apalagi styrofoam. Yang ini loh, yang bening itu, ya Mika itu. Apa namanya itu? Tupperware atau apa itu pokoknya. Kalau di Inggris itu kontainer, namanya kontainer. Ini setiap hari, Pak, numpuk. Saya sampai mikir, ini satu orang kayak begini lah, nanti setiap orang di Surabaya itu berapa ini? Kita jangan sampai latah begini. Kita berpikir, jangan soal kecil tidaknya, jangan soal penting tidaknya. Ikutilah Rasulullah yang jirotal alam, penyelamat alam semesta. Pokoknya alam semesta itu harus disenangkan, manusia itu disenangkan. Parkir seenaknya, sehingga orang lewat susah. Itu bukan rahmatan lil alamin, tapi laknatan lil alamin, Pak. Laknatan lil alamin. Oke ya, Pak ya. Ya uhailal judi wal karomi, wahai Rasulullah yang al-jud, yang loman, yang dermawan, wal karom, dan juga mudah memberi, sama saja itu dermawan. Rasulullah itu dermawan. Ya Rasulullah salamun alaik syani wa daraji atfatan ya jiratal alami judi wal karomi. Ini lagunya bisa macam-macam tuh, Pak, ya Rasulullah ini ya. Pak. Lagu apa lagi kira-kira yang selain itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sekali lagi ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash syan, ya Rafi'ash syan wa daraji adfatan yaji wa tajiratal alamin. Ya uhailal jud, ya uhailal judi wal karami. Ayo lagu itu. Ya Rasulullah, salamun alaik.
الشان يا رفيع الشان والدرج عطفك يجي رد العالم يا أهيل الجود يا أهيل. Ini kita akan panggil Nabi terus loh Pak. Dan di dalam buku itu diterangkan, Nabi itu tidak pernah dipanggil dan tidak menoleh, tidak pernah. Tidak pernah. Lebih baik mana Pak? Lagu ini dengan ikan dalam kolam. Nah, makanya ini saya ajari yang macam-macam gini. Nahnu jiranum bidzal harami. Artinya gini, nahnu jiron, kami ingin menjadi tetangganya Masjidil Haram. Artinya kita itu ingin sering-sering ke Masjidil Haram. Haramil ihsani wal hasani, yaitu Masjidil Haram yang mendatangkan berbagai macam kemuliaan. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami ini ingin menjadi orang-orang yang damai. Sakanu itu sakinah, tenang. Wabihi min khaufihim aminu, dan kami ingin dengan barokahnya Nabi itu min khaufihim, dari rasa takut, aminu itu selamat. Jadi kita ingin baca sholawat itu melalui syafaatnya Nabi itu kita aman dari kegelisahan. Ayo sama-sama. Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsan haramil wal hasani. Nahnu min qaumin bisakanu wa bi min khaufihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syan ya Rafi'a syan wad-daraji adfa'an ya jiratal alamin ya uwailal jud ya uwailal judi wal karami. Kalau Bapak Ibu sakit baca sholawat begini, jangan hanya di dalam hati, harus dikeraskan, lalu sampai telinga ini ada getaran, ada getaran. Terus hati ini yang riang, terus mboro arti ini gak roh kudu yang riang. Itu katarsis namanya Pak. Itu menghilangkan rasa kegelisahan, rasa sakit melalui penyaluran. Apalagi sampai bisa berkeringat, tambah bagus. Suaranya dikeraskan sampai berkeringat berkali-kali. Ya sama dengan Quran lah itu. Bapak Ibu kalau baca tidak apa-apa, dikeraskan saja. Tapi yang sekiranya tidak mengganggu tetangga, ya, diberi kedap suara atau apa. Mamanya di rumah, latihan membaca bagaimana menirukan Fatihah gaya Mahir Muaikili gitu mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kenapa itu dikeraskan Pak? Dikeraskan. Sebab penelitian di Amerika bahwa untuk penyembuhan itu yang bacanya pelan dan membacanya keras itu beda. Lalu yang membaca yang melakukan dengan melakukan dan memegang alat musik itu lebih dahsyat lagi karena penghayatannya lebih. Atau tidak lagu itu sebisa-bisanya, pokoknya dianggap enak saja. Untuk apa enggak ada yang ngerekam itu? Enggak masuk TV ya kok. Suaranya gak enak lah menurut sampean. Menurut aku enak apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Saya juga begitu Pak. Kalau di rumah ya pokoknya saya keraskan saja. Ya pokoknya saya senang. Tidak boleh saya susah. Walaupun saya hari ini saya harus antri donor liver saya. Hati saya sudah harus ganti. Ya, enggak apa-apa, biar aja enggak apa-apa. Jadi karena liver saya itu sudah tidak bisa diperbaiki, itu harus kita cari donor liver. Walaupun itu kalau di Indonesia, di Singapura, Australia dan Malaysia kemungkinan berhasilnya itu andaikan dapat pun itu kemungkinannya hanya 20%. Di Cina baru di atas itu. Cuma andaikan dapat itu biayanya juga mahal loh Pak. Cari yang cocok juga. Tapi ya saya tidak usah mikir itu untuk apa dipikir. Yang penting saya sudah minum obat, yang penting saya olahraga, yang penting saya makan yang cocok, yang penting saya istirahat yang pas. Soal mati hidup itu tidak usah dipikir, itu ada yang mikir sendiri Allah. Bapak Ibu kalau ada orang meninggal hari Rabu, terus Bapak Ibu bilang gini, kenapa kok Rebo ya, kok tidak hari Ahad ya? Jangan begitu, nggak boleh. Orang mati pada tanggal itu sudah dilingkari Allah, itu hari yang terbaik. Nah kalau Bapak Ibu, kenapa ya kok tidak setahun lagi, 2 tahun lagi nunggu anaknya? Allah kemudian bilang, loh, yang pinter milih tanggal itu kamu toh. Kalau kamu merasa pinter, ya wis uripo dhewe. Mati yo. Dewe segala tanggal karepmu pun mati kapan karepmu wis aturan dhewe, agak melok ngatur. Jadi ya biasa-biasa. Nah, cuma saya itu dengan sholat yang seperti assalamualaikum ayyuhan nabi itu saya nikmati. Salam untukmu wahai nabi. Ya Allah, jangan jadikan salam saya ini salam terakhir untuk Rasulullah. Tapi jika engkau menghendaki salam saya ini terakhir, tidak apa-apa. Asalkan kau ganti dengan pertemuanku dengan Nabi Muhammad SAW. Enak, yang enak-enak saja. Nah, nahnu min qaumin bihi sakanun. Kita ingin hidup ini tenang, wa bihi min khaufihim aminun. Wa bi ayatil fattaid na'riful yang ini gak sepira sehat Pak, ini gak sepira sehat. Alon-alon kan gak sehat. Ya ini gak sehat blas, itu gak sehat blas ini. Ojo wedi salah lah apa sih? Kok urip ini kok sampean kalau mikiri lambene wong mati ngadeg sampean. Gak usah dipikir. Ayo, sing kendel ngono lho. Wa bi ayatil fattaid fina akhol na'riful wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna ya Rasulullah salamuna. Keras lagi.
fi asyadi wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karomi. Lagu ini mau omah ya ngono sampe ngulek-ngulek apa sing banget ae apa-apa. Masih zaman jalan pagi sing banget gak apa-apa. Dianggap wong gendeng lah gak apa-apa sih. Lebih baik ketokane gendeng tapi waras. Timbangkan kayak ketok waras tapi iya Pak Haji. Nah, gak apa-apa sambil bunga-bunga gak apa-apa. Baik Ibu sekalian ya. Jadi Rasulullah itu mengapa kita puji-puji seperti ini? Wa bi ayatil Quran. Wahai dengan ayat-ayat Quran ini. Kamu itu yakinlah kamu dibantu Allah. Dengan ayat Quran tuh kamu yakinlah kamu dibantu Allah. Jangan pesimis gitu loh. Fatta'idu fina akhul wahani. Maka ambillah Quran itu ya akhul wahani, orang yang lagi minder, orang yang lagi putus asa, akhul wahani. Ayo bangkit. Orang yang tidak punya Quran saja sekarang bisa bangkit, punya percaya diri. Masa kita punya Quran tidak bisa? Yang orang tidak punya Quran saja punya semangat berkompetisi, itu masa kita tidak bisa? Ibu-ibu kalau setelah baca Quran berapapun, tidak apa-apa tuh ibu membaca begini, doa begini. Ya Allah, jadikan setiap huruf Quran yang saya baca. Umpamanya Bismillah itu berapa? 19 toh? Alif Lam Mim berapa? 3 toh? Ya. Ar-Rahmanir Rahim berapa? Terus kita minta, ya Allah, jadikan setiap huruf Quran yang saya baca ini adalah sumber kemuliaan dan sumber obat untuk saya. Kenapa tidak boleh? Karena yang kita baca ini Quran loh Pak. Quran. Wa bi ayatil Quran yang unu fatta'id fina akhul bahan. Wahai orang-orang yang pesimis, bangkitlah kamu. Jangan terpuruk. Nah, gitu. Ini Quran. Tadi jadi Quran itu di dalam Al-Quran itu ada disebut nur, kadang-kadang disebut itu kitab, kadang-kadang nur itu juga artinya Rasulullah. Rasulullah itu cahaya. Saya tanya, betul enggak Rasulullah cahaya? Bu? Betulkah Rasulullah cahaya? Nah tadi itu loh. Anta nur. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya. Tapi perhatikan Bu, Rasulullah tidak punya cahaya sendiri. Rasulullah itu bisa bercahaya karena mengambil cahayanya Allah. Sebab yang punya cahayanya satu, Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la warbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Rasulullah itu tidak punya cahaya tapi bisa percaya mengambil cahayanya Allah. Jadilah rembulan. Ibu jadilah rembulan. Tidak punya cahaya tapi ambillah cahaya dari Allah. Ibu mungkin tidak punya dana untuk menolong fakir miskin, tidak punya dana. Tapi ibu bisa mencari donor orang lain, sumbang orang lain untuk diberikan. Itu namanya ibu sudah menjadi rembulan. Tidak punya dana tapi bisa mencari dana untuk menolong orang. Bahasa Arabnya rembulan itu apa? Apa? Komarun. Komar.
Qamar itu rembulan, Pak. Makanya ada sholawat Nabi itu. Qamarun sidnan Nabi qamarun. Ayo Bu. Wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Ayo sekarang. Pokoknya ini malam sholawat Nabi. Enggak apa-apa. Ibu, bapak enggak bisa, enggak apa-apa, cuma ngene aja ini tinggal aja. Soal ganjaran enggak apa-apa. Yang penting pas ngene melok ngene. Qamarun sidnan Nabi qamarun wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Jadi Rasulullah itu memang ganteng ya, ganteng. Maka tadi saya katakan, lah Nabi Yusuf kan ganteng. Ganteng mana dengan Nabi Muhammad? Ganteng Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf hanya kepada aspek kegantengannya, tetapi sifat-sifat yang lain itu tidak punya, yang dimiliki Rasulullah tidak punya. Nah, Rasulullah tetap ganteng. Qamarun. Jamil itu apa? Ganteng. Lagi coba Qamarun. Sama-sama. Yang keras, ayolah. Ayo. Qamarun sidnan Nabi qamarun wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Nah, kalau yang ini tidak bisa, tidak apa-apa. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa idruhu yabqa idza massat ayadi. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa idru yabqa idza massat ayadi wa amma nawalu kullal ibadi wa amma nawalu kullal ibadi wa amma nawalu kullal ibadi Habibullah ya Rabbal Baraya Qamarun sidnan Nabi qamarun wa jamil sidnan Nabi wa jamil. Saya itu Pak ya, bulan Agustus kemarin, awal Agustus saya akan ke Cina ya. Saya diundang di Chinese University of Hong Kong. Jadi diundang di Universitas Cina di Hong Kong. Itu rankingnya nomor 50 terbaik dunia. Indonesia ini perguruan tinggi terbaik pun tidak ada yang di bawah 200, rata-rata di atas 200. Itu 50. Itu antar gate-nya itu ada shuttle bus-nya, saking luasnya dan saking tingginya. Lalu di situ Bu ditanya,
ini dari Muslim dari mana? Saya dari Indonesia. Terus dia bilang, di sini ini yang sering baca sholawat Nabi di sini ini, itu mohon maaf Bu, itu perkumpulan dosen-dosen yang urunan Pak untuk kegiatan Islam. Hanya sedikit, yang lain tidak ada. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Kami ini sering mengundang dari India sholawat Nabi. But I heard that sholawat Nabi of Indonesian people is stronger. Tapi saya dengar-dengar sholawat Nabinya orang Indonesia itu lebih mengena, lebih menyentuh. Loh, belum tahu tak? Belum. Bisakah kamu membaca sholawat Nabi? Bisa, kenapa tidak bisa? Masih keliru-keliru, enggak ada yang ngerai. Paling enak lah Pak. Terus direkam Pak itu, orang-orang ngerekam semua. Masa, beautiful, beautiful, beautiful. Nak kini gak tahu kan beautiful, beautiful. Ya saya lakukan. Tapi saya cari yang muda-muda. Sallallahu ala Muhammad. Senang gitu Bu. Saya merasa senang gitu loh. Enggak tahu ya, senang aja. Gitu. Sallallahu ala Muhammad. Sholat. Kemudian terakhir sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ini ada sholawat, ini dia salam. Kenapa kok digandeng? Sholawat dan salam. Karena di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab, ya, Surat Al-Ahzab itu dikatakan, semuanya aja Pak, tirukan saya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya gini ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, selalu bersolawat kepada Nabi. Siapa yang sudah yang solawat siapa? Coba ya, kok bingung sampean? Innallaha, sungguh Allah dan malaikatahu, malaikatnya Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi. Siapa yang bersolawat? Allah dan malaikat. Ketika Allah menyerangkan, aku ini loh Tuhan, bersolawat kepada Nabi, malaikat saja ya sudah bersolawat kepada Nabi. Perhatikan, yusalluna itu bentuk present continuous tense, itu bentuk selalu berlangsung terus. Berarti sekarang pun, jam ini pun Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Lalu Allah mengatakan, hai manusia, hei jamaah Masjid Nurul Iman, sallu alaihi, sekarang kamulah yang baca salawat seperti aku, seperti malaikat, wasallimu, dan juga bacalah salam kepadanya. Makanya SAW itu sallallahu alaihi wasallam. Dua, Imam Nawawi mengatakan
yang baik itu selawat adalah digandeng itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu gandeng. Jadi kalau kita bersolawat, hari ini kan kita bersolawat, gitu, Bu? Berarti solawat kita berbarengan dengan solawatnya siapa? Dengan solawatnya siapa lagi? Tidak main-main, Pak. Jenengan ketika membaca solawat itu derajatnya sama dengan malaikat loh. Bersama. Innallaha, ayo. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba perhatikan. Jadi ketika kita bersolawat, ya, kita itu sebenarnya saat itu kita setara dengan malaikat karena bersama-sama sholawat. Ini pelajaran untuk kita, Bapak Ibu. Sebelum menyuruh kita sholawat, Allah apa yang dilakukan Allah? Sebelum Allah menyuruh kita, apa yang dijelaskan Allah? Kok bingung sampean? Sungguh Allah bersolawat dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu. Sebelum nyuruh, apa yang dikerjakan Allah? Ya toh? Ini pelajaran. Jangan menyuruh orang kalau belum memberi contoh. Ibu pernah enggak nyuruh anaknya sholat tapi ibu sendiri belum wudu? Ayo. Ayo sana sholat. Tapi dia nyekel ulek-ulek. Nyekel wajan. Enggak betul. Tirulah ayat ini. Saya sampai menulis ini loh, Bu. Berbagi damai melalui selawat Nabi ini. Tidak tahu siapa nanti yang kepingin tak kayak ini. Nih, kayak orang yang rondo kayak gini, sobat ini. Kata rondo tak begini. Lalu ngake duduk kan boyo nang di selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu Pak ya. Kita ini seringkali Pak melakukan sesuatu. Mestinya kalau kita itu, ayo nak sholat. Mestinya kita itu yang baik menurut ayat ini adalah kita ini sudah wudhu, kita sudah berpakaian yang harum, kemudian ayo nak ditunggu ayah sholat. Bagus. Nah kita tidak. Ngaji mau Quran nak, ngaji. Dan bapak ide mangan bakmi, umur seleko, ngopo disen, ngaji nak, tidak cocok Pak, tidak cocok. Innallaha, ayo, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Sholli wa sallim, sholawat dan salam. Tadi ayatnya sallu alaihi wa sallimu taslima, dua itu. Makanya Imam Nawawi mengatakan sholawat itu adalah mempertemukan suara bumi dan suara langit. Jadi jenengan kalau baca sholawat itu menyatukan suara bumi, suara langit. Gimana bang jenengan sholawat di sini, sana sambung itu. Nah, di sini saya tulis berbagi damai melalui sholawat Nabi. Jenengan kalau
Nah, sholawat itu sayap. Jenengan kalau doa yang menerbangkan doa itu sampai ke langit, itu sayapnya itu sholawat. Makanya orang doa itu didahului dengan sholawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dulu. Mengapa? Ini sayap. Sayapnya ke langit. Jenengan umpamanya melihat orang hamil, lalu bapak ibu berkata begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, janin yang dalam perut ibunya itu berikan cahaya Nabi Muhammad melalui sholawat saya. Coba, supaya anak itu besok lahir seperti Rasulullah. Yang didoakan tidak tahu betapa besar nilainya itu. Ya Allah, berikan cahaya kepada ibunya supaya besok menjadi ibu yang terbaik untuk anak ini, supaya memperkenalkan nama Allah dan nama Rasulullah. Itu namanya kita membahagiakan orang melalui salawat Nabi. Lewat kuburan kita subhanallah wafat ya, lalu kita Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan cahaya nabimu untuk orang-orang yang di dalam kuburan ini supaya tidak gelap, dan supaya yang lagi disiksa Allah di stop siksanya karena sholawat Nabi ini. Sekarang kita naikkan lagi, ya Allah, jadikan orang-orang yang sedang dalam kuburan ini, hentikan ya Allah siksanya melalui sholawat Nabi ini. Berarti Bapak Ibu sudah mendoakan berapa ratus juta orang yang sekarang dalam kuburan itu. Padahal Bapak itu ada di sini, tapi nilai Bapak, kehidupan Bapak itu bermanfaat untuk sekian orang. Ini yang saya tulis di Berbagi Damai melalui sholawat Nabi. Yang kedua, Pak, tadi saya katakan, nanti Bapak Ibu satu saat didatangi orang dari agama lain, ya, terus bilang begini, kamu itu mendoakan siapa? Ya Allah, berikan rahmat dan ampunan untuk Nabi Muhammad. Kamu mendoakan siapa? Dijawab gimana, Pak? Bapak ditanya gitu, jawabnya gimana, Bu? Saya mendoakan Nabi Muhammad. Mereka akan bilang, kamu itu apa enggak keliru kamu beragama itu? Uang nabimu saja itu perlu kamu selamatkan kok. Mestinya terbalik, mestinya nabimu yang menyelamatkan kamu. Lah kok kamu yang menyelamatkan nabi? Coba pikir. Dijawab apa, Bu? Mumpung durung ketekanan. Loh, kalau teman-teman kita yang di NTT, yang di Amerika itu sudah begini. Jangan kemudian iya bener juga ya, iya loh. Ini Masjid Nurul Iman, Pak. Ini bukan tempatnya orang bodoh-bodoh, Pak. Ini mau cerdas-cerdas. Kudu bisa jawab sampai. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya coba bisa. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Endi wong iki? Oh, kita. Oh, lalu sampean gak usah jawab tak kayak umpamanya. Loh, saya tadi kesini itu kan gara-gara dipersilahkan toh. Panjenengan nonton, Mas. Nggih, monggo niki. Gak usah. Terima kasih, Ustaz. Ini buku kedua dari saya. Saya punya pesan. Oh, ngeten iki. Sing ini sudah punya. Ah, ini. Amin. Wes gak apa-apa sama gua pisan. Jadi jawabannya adalah kita itu bukan mendoakan Nabi. Nabi itu tadi saya katakan, tanpa dongane wong Masjid Nurul Iman pun mesti dijamin jadi orang baik. Nun. Ini surat Nun setelah Al-Mulk. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Muhammad tidak ada yang menyaingi akhlakmu, itu tidak ada. Jadi sudah dipuji. Lalu kenapa kita kok membaca salawat pada Nabi? Jawabannya adalah hanya ngajari kita, hendaklah kamu tuh jadi orang yang pintar terima kasih.
Gitu tok. Sebab hanya sedikit di dunia ini orang pintar terima kasih. Saya itu Bu. Sampai nanti ngenteni diapresiasi orang mati sampai Pak. Karena sedikit yang mengapresiasi loh Pak. Orang sekitar kita ini ono salah digede-gede, ono api gak ono sing ngelem. Saya itu. Iya toh Pak? Ibu pernah ndak sujud malam yang lama mendoakan guru? Ayo. Ndak pernah? Tanggi. Jenengan berpikir toh Pak. Jenengan sekarang bisa baca ABCD. Itu berapa guru yang terlibat? Jenengan bisa alhamdulillahirabbil alamin. Itu berapa guru yang terlibat? Jenengan sama bisa berpikir iso bahasa Indonesia, berapa guru yang terlibat? Tapi apa begitu kita itu kemudian tidak pernah bersyukur, tidak pernah terima kasih. Ngirim martabak yo gak, ngirim semongkok gak, transfer gak, doa gak, yo gak bisa. Muslim macam apa? Tapi kalau kita itu sujud yang lama, ya Allah, ampunilah guru-guru saya. Nah kita sebenarnya diajari, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ayo. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sekali lagi yang keras bersama-sama. Ya Rabbi Muhammad. Lagi tuh Pak, sholli wa sallim lagi. Sholawat salam. Qur'annya berbunyi shollu alaihi salam. Nah di situ ada ya Rabbi wardo anil masyayikh. Ya Allah, rahmatilah seluruh guru-guru saya. Seluruh guru-guru saya. Kita ini diajari melalui ayat itu jadilah orang yang terima kasih. Sekarang kalau masih ada keluarganya, kenapa sih tidak kita paling tidak menyapa lewat telepon? Aku iso ngene iki rek, aku diulangi abamu. Coba. Mesti anak guru ngomong ini. Selama hidup saya, sing tahu telepon koyo ngene ya sampean tok. Saking jarangnya orang terima kasih. Saking jarang. Wes sampean gak iso transfer duit gak apa-apa, transfer doa saja. Wes. Gitu loh Pak, terima kasih. Itu ngajari begitu. Ya Rabbi wardu anil masyayikh, ya Rabbi wardu farham walidin. Oke. Rabbi fa'fa, oh ini belum ya. Wa bi ayatil Qur'ani unu fina akhal na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya lafuna. Artinya gini Pak, na'riful batha wa ta'rifuna. Jadikan kami ini kenal akrab dengan kota Makkah, dan jadikan kota Makkah itu kalau saya datangi tidak pangling dengan wajah saya. Berarti apa? Berarti apa? Sering. Na'riful batha, batha itu Mekah. Jadikan aku ini kenal Mekah, akrab dengan Mekah, dan jadikan Mekah dan Safa, Marwah dan Baitullah itu kalau saya datang itu seru, Ali ya. Jadi kita baca ini sama dengan kita mendoakan kita sering-sering ke sana. Kita baca bersama-sama bi ayatil ya. Sama harus capek lah. Wa bi ayatil Qur'ani unu fatta'id
akhal wahani na'riful batha wa ta'rifuna tu ya lafuna ya Rasulullah salamun alaik wa daraji adfatay ya jiratal alami Ibu bapak kan sudah 2 kali ini toh. Yang dulu saya jelaskan di sini kan ya Rabbi Sholli. Ingat toh. Lembarannya masih ada. Bonondi. Dulu loh pernah difotokopikan loh. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Sudah ada saya jelaskan penuh. Makanya kemarin saya beritahu Ustadz Iskandar. Yang mana Ustadz? Ya Rabbi Sholli. Oh, sampun sudah pernah dijelaskan. Cari sholawat yang lain. Yang ini. Oke. Nanti Maulid Nabi saya carikan sholawat yang lain. Wes sudah ini saja, diingat-ingat. Tolong ibu, kalau anaknya itu atau istrinya, suaminya itu hari ulang tahun, jangan moco ini bareng-bareng. Ya toh? Setelah itu kemudian diucapkan, ya Allah melalui sholawat Nabi ini jadikan tambahnya umur, tambah pula keberkahan hidupnya. Enak doa itu. Ojo mek panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Maksud, iku gak apa-apa, tapi kau salawat dulu. Terus jika ingin aja dihilang kata Bu. Lah kan sama gelan botekan mesti ae. Coba ini perhatikan lagi ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ini aslinya panjang Bu. Aslinya itu deretan banyak, saya ambilkan yang pokok-pokok saja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratal alami nah ini Pak wa amitna fi tariqatihim. Besok wafatkan saya ini dalam keadaan tetap berjalan di atas jalan Siratal Mustaqim. Jalan Siratal Mustaqim. Ini Pak Mustaqimnya sudah ada, siratnya yang enggak ada. Ini pelatih sepak bola kita ini. Di Surabaya itu ada masjid namanya Siratal Mustaqim. Satu-satunya adalah di Jasa Marga. Di jalan tol itu loh, di sana loh. Ada masjid namanya Siratal. Saya tanya, kenapa Pak namanya kok Siratal Mustaqim? Iya, saya cari ayat yang ada tolnya. Loh kan ada tol itu Pak. Ayat tol. Wa amitna fi tariqati. Lalu setelah baca ini, Bapak Ibu, lalu Bapak bisa berdoa begini, ya Allah melalui salawat Nabi ini saya titipkan anakku kepadamu ya Allah. Coba gimana Pak sekarang ini kejahatan orang kayak begini Pak, temannya menyiksa orang sampai mati, SMP itu didorong sampai jatuh dari lantai 4. Itu kemudian ada yang nembak, kemudian minta maaf salah sasaran. Ya Bapak, gimana Pak? Ngeri Pak. Panjenengan tidak akan bisa Pak ngetut anak jenengan kemana saja, tidak mungkin Pak. Solusinya gimana? Titipkan Allah. Titipkan Allah melalui sholawat Nabi. Bisa Pak, bisa.
wa amitna fi thariqatihim wa mu'afatin. Mu'afat itu selamat, minal fitani dari berbagai macam bencana. Coba melalui doa ini jauhkan kami dari berbagai macam bencana. Sudah dirampok rumahnya, diperkosa juga. Ya Allah, coba Pak. Siapa Bu yang tahu bahwa tiba-tiba anaknya pulang tidak bisa melihat karena ditusuk-tusuknya bakso matanya? Bagaimana kita tidak menitipkan Allah? Titipkan istri bapak kepada Allah. Bu, titipkan suami bapak kepada Allah. Ibu sudah pernah menitipkan suami kepada Allah? Belum toh? Sampai nawasi dewi ngono toh? Nggak bisa Bu. Lah kalau nanti hilang, suaminya ibu hilang, terus matur Gusti Allah, duh Gusti, suami saya kok hilang, terus kapan kon nitipno aku ya Bu? Ya toh Bu. Sekarang Pak, tiba-tiba anak setelah diwisuda hilang. Hilang. Nomor teleponnya tidak bisa dilacak. Setelah setahun kemudian bilang, Bu, saya di sini dan saya tidak pulang, ikhlaskan saya untuk menjadi pengantin pengebom. Coba. Siapa yang bisa jaga Pak? Titipkan Allah. Baca salawat dulu supaya ada sayapnya. Ya Rasulullah. Stop Pak. Wis tambah bengi tambah ngene wis kurang. Iki jam piro sik jane kamu itu? Kok wis ngene. Durung oleh konsumsi ta? Oh, lah maaf kalau gitu. Wis ning tadungane wis. Ini ada mohon bantuan kesembuhan untuk Pak Sutarjo dan Ibu Sulistyori ini. Sudah kita akhiri saja. Ini sudah jam 9. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Jadikan seluruh yang membaca salawat malam hari ini, malam Maulid Nabi ini ya Allah, Engkau mudahkan datang ke Makkah dan Madinah. Wa fil akhirati syafa'atahu, dan di hari kiamat, hari akhirat nanti dapat pertolongan Nabi Muhammad. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah, dan jadikan kami yang berkumpul di sini dan bersama keluarga kumpul kembali dengan Rasulullah di surga. Allahumma sholli ala Muhammad, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi, berikan salam kepadanya. Ij'alna min khiyari ummati, jadikan pada hari kiamat nanti Nabi tahu bahwa kami ini diakui umatnya, dan jadikan kami orang yang diizinkan Rasulullah berbaris di bawah benderanya menuju surga, dan jadikan kami orang-orang yang diizinkan Rasulullah untuk mengambil air telaga Kausar, untuk kami berikan kepada ibu bapak kami, untuk kami berikan pada pasangan hidup kami, untuk kami berikan pada anak-anak kami dan guru-guru kami, supaya tidak haus selamanya sampai di surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berikan salawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Jadikan melalui salawat Nabi ini akhlak kami seperti Rasulullah, anak kami seperti Rasulullah, pasangan hidup kami seperti Rasulullah, orang tua kami seperti Rasulullah. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah, jadikan melalui salawat Nabi ini setiap hari kami selalu didampingi Rasulullah, dan jadikan setiap malam hari kami selalu bermimpi ketemu Rasulullah. Jangan ada malam lewat tanpa mencium bau harumnya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berikan salawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Istamil alsinatana fi madhihi wa nusratih, jadikan kami, bibir kami selalu basah membaca Quran dan bersalawat kepada Nabi, dan siap berjuang untuk menyebarkan ajaran Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Masukkan kami ke dalam surga, karena Nabilah yang pertama kali diizinkan memasuki surga. Izinkan kami untuk menggendong ibu kami ke dalam surga. Izinkan kami menggendong ayah kami ke dalam surga. Jadikan anak kami nanti menggendong kami ke dalam surga. Ya Allah, wa anzilna ma'ahu fi qusuriha. Ya Allah, izinkan kami menikmati istana yang indah di surga, karena Rasulullah adalah orang yang pertama kali Engkau izinkan menikmati istana itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dzakaraha dzakirun wa ghafala an dzikrihal ghafilun. Berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad setiap kali ada orang ingat Rasulullah. Berikan salawat kepada Nabi Muhammad setiap kali ada orang lupa Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami yang ada di tempat ini Engkau mudahkan ziarah ke Makkah dan Madinah. Berikan rezeki yang banyak. Jadikan setiap huruf salawat yang kami baca adalah sumber obat untuk penyakit kami, sumber rezeki kami, sumber kemudahan kami. Ya Allah, jadikan setiap lembar Al-Quran yang kami baca, ya Allah, adalah lembaran masa depan anak-anak kami yang cerah. Ya Allah, dengan sholawat Nabi ini berikan kesembuhan seluruh yang sakit di antara kami, khususnya dulur kami Bapak Haji Sutarjo dan Ibu Sulistiorini, sembuhkan. Ya Allah, Engkau mengucapkan dalam Al-Quran bahwa Engkau maha kuasa menghidupkan orang mati. Itu mudah bagimu, apalagi hanya mengobati penyakit hamba-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa bil jannati ru'yatah wa murafaqatah. Allahumma arzuqna ladzatan nadhri ila wajhik. Ya Allah, berikan kami kenikmatan memandang wajah-Mu, kenikmatan memandang Rasul-Mu, ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, tanamkan kepada kami untuk selalu rindu menyebut nama-Mu dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengirim konsumsi malam hari ini Engkau ganti rezeki yang berlipat. Engkau ganti dengan makanan surga, Engkau ganti dengan minuman surga. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.